bertemu lagi dalam video HI Talk. Pada kesempatan kali ini, saya mau bahas tentang gender, peace, and security. Masih ingat nggak di video sebelumnya, saya menjelaskan tentang why gender matter in international relations? Yes, karena ternyata di dalam politik global zaman modern ini, masculine hegemony masih mendominasi dunia politik. Katanya, politik itu bukan dunianya perempuan dan tidak ramah perempuan. Dan ini terbukti ya dari term-term yang digunakan seolah-olah masih male-sentris, seperti authority, power, hegemony, dan seterusnya. Tingkat partisipasi perempuan dalam politik pun masih jauh dari kata ideal. Nah, ternyata permasalahan ini berpengaruh juga loh ke kajian perdamaian dan keamanan. Coba teman-teman jawab pertanyaan berikut. Kira-kira bagaimana konflik bisa berpengaruh kepada seseorang berdasarkan gendernya? Gini nih, misalnya ada konflik antara laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia, dan difabel pasti punya kebutuhan yang berbeda nggak kira-kira? Misalnya, laki-laki kalau dalam kondisi konflik, yang dicari duluan pasti senjata ya. Apa aja yang bisa melindungi diri dan keluarganya. Nah, kalau perempuan mungkin akan secara otomatis berpikir panjang. Duh, gimana nih perang? Pasti anak-anakku akan kesulitan mendapatkan akses makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Jadi mode survive-nya tuh berbeda. Anak-anak dan lansia pun mungkin beda lagi nih. Butuh ada yang menemani, perlu segera ada pasokan popok, susu, obat, air bersih, dan lain sebagainya. Difabel pun berbeda juga, akan berbeda-beda lagi kebutuhannya. Dari segi dampak juga pasti berbeda. Kondisi konflik atau perang ini membawa konsekuensi berbeda dalam setiap kategori gender. Dengan kata lain, perbedaan kebutuhan dan peran ini memunculkan who does what dalam kajian keamanan dan perdamaian. Contohnya, yang boleh menjadi kombatan atau terjun langsung menghadapi musuh adalah laki-laki. Perempuan dalam kondisi konflik tetap dengan tugas domestiknya, yaitu merawat anak-anak dan orang tua di pengungsian, atau menyediakan logistik serta penanganan kesehatan. Nah, dari sini akan terasa dampaknya bahwa dalam kondisi yang tidak aman, ada stereotip protected versus protectors, bahwa yang bisa melindungi ini hanya laki-laki saja, dan fitrahnya perempuan itu untuk dilindungi, tidak bisa sebaliknya. Lebih jauh lagi, konsep ini kemudian mendelegitimasi peran perempuan dalam kajian perdamaian dan keamanan, sehingga perempuan jadi underrepresented dalam bidang ini. Coba lihat saja berapa prosentase militer perempuan dibandingkan dengan laki-laki, dan berapa jumlah perempuan yang meskipun sudah masuk dalam dunia militer yang diterjunkan ke medan perang dibandingkan dengan laki-laki. Pasti jauh lebih sedikit. Begitu juga dengan jumlah peacekeeper atau peace builder perempuan yang secara langsung turut dalam proses resolusi konflik dan perdamaian. Selanjutnya, selain adanya pembagian who does what berdasarkan gender dalam perdamaian dan keamanan, konsep gender-based violence atau kekerasan berbasis gender juga ternyata sering digunakan sebagai taktik perang loh, bahkan sejak zaman perang dunia. Kekerasan berbasis gender pada kondisi yang tidak berkonflik saja masih sering terjadi, di mana saja. Dan menurut penelitian, dalam kondisi konflik, kekerasan berbasis gender ini angkanya akan cenderung meningkat. Tentunya bisa macam-macam, seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kawin paksa atau pernikahan dini, perdagangan manusia, perbudakan, dan lain sebagainya. Terkait dengan kekerasan berbasis gender yang digunakan sebagai salah satu strategi perang, ini juga cukup mengerikan. Kekerasan ini sengaja dilakukan untuk melemahkan pihak lawan, seperti pelecehan seksual baik pada pria maupun wanita, pemerkosaan untuk memperoleh informasi dari pihak lawan, atau menebar teror bagi pihak lawan. Strategi perang ini dinormalisasi selama lebih dari 2 dekade, membuat perempuan semakin terbatas dalam mengakses hak-hak dasarnya karena dipandang sebagai sebuah
biasanya menawarkan perspektif yang berbeda, yang cenderung lebih komprehensif dalam proses resolusi konflik, karena biasanya dipandang sebagai victims dan merasakan dampaknya secara langsung. Maka solusi yang ditawarkan pun bisa jadi lebih tepat sasaran. Jadi ini bukan hanya sebatas pada boleh atau tidaknya perempuan terjun langsung sebagai kombatan, tapi juga peran perempuan dalam advokasi dan resolusi konflik memang seringkali memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan, baik itu melalui track 1, track 2, maupun track 3 yang melibatkan pemerintah, NGO, maupun bisnis dan stakeholder lainnya. Peran penting ini juga dipahami oleh PBB, dibuktikan dengan beberapa resolusi yang mengatur mengenai peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan. Diawali dengan Konvensi CEDAW yang berfokus untuk mengeliminasi kekerasan pada perempuan, serta Deklarasi Beijing yang mendorong pemberdayaan perempuan. Resolusi yang ditawarkan oleh PBB menyoroti tentang partisipasi perempuan dalam misi perdamaian hingga post-konflik. Salah satu yang terkenal adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 atau UNHCR 1325 yang disahkan pada tahun 2000 dan merupakan resolusi pertama yang secara khusus mengakui dampak konflik bersenjata pada perempuan serta pentingnya partisipasi perempuan dalam semua aspek penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian. Resolusi ini menekankan perlunya melibatkan perempuan dalam pembuatan keputusan, pencegahan konflik, penanganan pasca konflik, dan pemulihan pasca konflik. UNHCR 1325 juga menyerukan perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan dari kekerasan seksual selama konflik, serta menekankan perlunya pengaruh keutamaan gender dalam semua upaya perdamaian dan keamanan. Resolusi ini memainkan peran penting dalam mengangkat kesadaran internasional tentang peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan, serta memperkuat advokasi untuk keterlibatan perempuan dalam proses tersebut. Kesimpulannya, kita menyadari betapa pentingnya memahami peran gender dalam konteks perdamaian dan keamanan. Konflik tidak hanya mempengaruhi individu secara berbeda berdasarkan jenis kelamin, tapi juga memperkuat stereotip tentang siapa yang melindungi dan siapa yang dilindungi. Kekerasan berbasis gender bukan hanya dampak samping dari konflik, tetapi juga digunakan sebagai strategi perang yang mengerikan. Namun demikian, perempuan memiliki peran strategis dalam resolusi konflik dan pembangunan perdamaian yang telah diakui oleh PBB melalui berbagai resolusi dan inisiatif. Dengan memasukkan perspektif gender secara lebih menyeluruh dalam agenda perdamaian dan keamanan, kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil dan aman bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin.